Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, dan malam ini kita semua akan mempelajari tentang kitab Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya, yakni salah satu kitab yang membahas tentang bagaimana cara atau tips-tips bagi kita agar menjadi wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, termasuk kekasih-kekasih Allah, atau orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah, selalu ditolong oleh Allah, bahkan selalu dijawab doanya oleh Allah dengan jawaban terbaik. Seperti itu. Langsung saja, dalam bahasa Indonesia ada salah satu kitab yang menjadi terjemahan dari kitab Hidayatul Adzkiya ini, yaitu kitab yang ada di tangan saya seperti ini, kitab Petunjuk ke Jalan Kebenaran. Ya, ini adalah salah satu kitab yang membahas tentang langkah-langkah. Ada 9 wasiat di sini. Bahkan ada kitab lain saya lihat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, berjudul 9 Wasiat Wali. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menetapkan tekad untuk menjadi wali Allah atau orang-orang yang disayang oleh Allah, maka kita hendaknya mengetahui wasiat-wasiat yang telah dititipkan kepada kita oleh para pendahulu kita, agar kita tidak salah jalan dan agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa saya mengambil kajian kitab ini? Karena memang kebetulan skripsi saya saat kuliah dulu adalah membahas tentang kitab ini, yaitu kitab Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya, petunjuk orang-orang yang cendekiawan untuk menggapai jalan-jalan kualian. Thoriqil Auliya, jalan-jalan kualian. Dan banyak para ulama yang memberikan syarah terhadap kitab-kitab ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Kifayatul Adzkiya, diantaranya adalah kitab Kifayatul Adzkiya. Ini merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari kitab ini. Kemudian ada yang membuat syarah Minhajul Asfiya, seperti itu, Minhajul Asfiya untuk syarah kitab Hidayatul Adzkiya ini. Dan sangat banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang kita di sini mempelajari matannya. Untuk syarahnya memang beragam dan itu bisa kita perdalam oleh kita masing-masing karena keilmuan masing-masing berbeda. Dan untuk saat ini kita kaji poin-poinnya saja dan inti dari kitab ini sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada bagian pertama yaitu muqaddimah, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa pengarang dari kitab ini. Kitab tasawuf ini adalah kitab yang dikarang oleh seorang ulama Syafi'i, yaitu Syekh Al-Malibari. Syekh Al-Malibari ini adalah salah satu pengarang dari kitab fikih Syafi'i, yaitu Fathul Mu'in. Jika kita mungkin pernah belajar di pondok atau berkenalan dengan orang yang pernah belajar di pondok, mungkin kita akan tidak akan asing dengan istilah kitab Fathul Mu'in, karena Fathul Mu'in ini juga salah satu kitab fikih Syafi'i yang terkenal, yang mana masyarakat Indonesia kebanyakan adalah masyarakat yang memegang madhab fikih Syafi'i, seperti itu. Di antara karya beliau yang lain selain Fathul Mu'in, yaitu adalah kitab ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Namun karya aslinya adalah berbahasa Arab dengan judul Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya, yaitu artinya adalah petunjuk dari para cendekiawan untuk menempuh jalan-jalan kualian. Ada sebuah kisah menarik yang kami dapatkan dari penjelasan kitab ini, dijelaskan dalam kitab Kifayatul Adzkiya dalam syarah dari kitab ini. Salah satu syarah dari kitab ini menjelaskan bahwa suatu ketika Syekh Al-Malibari bingung mengapa
atau apa yang seharusnya beliau tulis untuk pertama kalinya, dalam artian apa yang harus beliau sampaikan kepada orang yang baru belajar agama, dan pada ilmu apa seharusnya beliau menyibukkan diri seperti itu. Maka beliau mendapatkan jawaban dari Allah melalui mimpinya. Beliau bermimpi bahwa air mengalir dari hulu ke hilir, dari sungai hulu ke hilir. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang hendaknya menjadi kesibukan para pelajar, atau hendaknya kita menyibukkan diri dengan ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang berpotensi paling besar untuk mendekatkan kita pada Allah. Sedangkan ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka ilmu-ilmu yang lain, maka cabang-cabang ilmu yang lain akan lebih mudah kita pahami. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan hulu, maka untuk menuju hilir, dimanapun hilirnya, maka kita bisa berenang ke sana. Namun jika kita hanya bertujuan kepada hilir, maka sulit bagi kita untuk mencapai hulu. Artinya kita jika sudah menguasai cabang-cabang ilmu lain selain tasawuf, dikhawatirkan kita sulit untuk bisa memahami ilmu tasawuf, karena kita terlanjur menguasai suatu ilmu dan itu ilmu lain, bukan ilmu yang fokus mendekatkan diri pada Allah. Tapi ketika kita benar-benar memahami ilmu tasawuf, maka salah satu manfaatnya adalah ketika kita ingin mempelajari ilmu-ilmu lain atau cabang-cabang ilmu lain, maka akan lebih mudah. Ini adalah petunjuk yang beliau atau Syekh Al-Malibari dapatkan ketika beliau bermimpi, dan itu petunjuk dari Allah. Maka ini bisa kita jadikan salah satu hujah atau argumen, sehingga hendaknya kita untuk di awal memang belajar ilmu tasawuf dasar, karena hal-hal tersebut merupakan pondasi-pondasi agar kita bisa mencapai makom al-ihsan atau derajat para muhsinin, yaitu orang-orang yang menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Dan jika belum mampu, maka minimal kita menyadari bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Maka setiap gerak-gerik kita usahakan untuk selalu dalam rangka ibadah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mukadimah kali ini saya jelaskan bahwa ada beberapa poin, di antaranya yaitu adalah 9 wasiat. Yang pertama adalah taubat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu insya Allah di kesempatan yang akan datang. Kemudian 2, qanaah atau menerima apa adanya. Yang ketiga adalah zuhud. Kemudian yang keempat adalah ilmu syariat. Yang kelima adalah menjaga sunnah. Yang kelima menjaga sunnah. Yang keenam adalah tawakal atau berserah diri. Kemudian yang ketujuh itu adalah ikhlas. Yang kesembilan itu adalah uzlah. Yang kedelapan adalah uzlah, mohon maaf. Yang kesembilan adalah menjaga waktu atau hifzul auqat. Dan setelah 9 wasiat ini ada beberapa adab, karena memang dalam kitab ini juga dijelaskan. Nanti pada pembahasan yang akan datang juga akan dijelaskan kembali. At-tasawufu kulluhu lahwal adab. Tasawuf itu sejatinya adalah sopan santun atau etika. Seperti itu. Ada sopan santun ketika terbit matahari, ada sopan santun ketika membaca Al-Quran atau adab ketika membaca Al-Quran dan untuk para penghafal Al-Quran. Kemudian ada penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang belajar ilmu atau mengkaji ilmu. Kemudian pembahasan tentang tashihun niyah atau perbaikan niat, membetulkan niat atau memperbaiki niat. Yang bab kemudian ya adalah tanda-tanda ulama akhirat, seperti itu. Kemudian sopan santunnya mengaji, sopan santunnya makan, sopan santunnya tidur, dan hal-hal lain. Kemudian ditutup oleh at-tanbih, yaitu adalah peringatan, dan al-muhimmah atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi daftar isinya seperti itu. Dalam mukadimah kali ini cukup seperti ini yang saya sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat. Jika ada kritik dan saran silahkan klik komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika memang kajian ini bermanfaat menurut Anda sekalian.
Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.